Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah senantiasa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa kembali kita di dalam kajian buku saya The Islam Way, yang kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan Islam and punishment, atau Islam dan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Lau anna qatarat minaz zakum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli al-ard ma'ayishuhum fakaifa biman takun ta'amuh." Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lau anna qatrah minaz zakum, seandainya setetes saja dari zakum itu, qatarat fi dari dunia, menetes di salah satu tempat di dunia ini, la afsadat ala ahli al-ard ma'ayishuhum, maka akan rusak binasa seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, setetes zakum itu. Fakaifa biman takun ta'amuh, maka bagaimana kalau misalnya zakum itu menjadi makanan rutin bagi seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, juz yang ke-7 halaman 307 dan 308. Kemudian juga oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, juz yang kedua halaman 1446. Dan juga di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, juz yang pertama halaman 301 dan 338. Hadis sahih. Para pemirsa televisi yang seluruhnya berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam bahasa Arab, kata zakum ini asal katanya dari kata zakama, ya. Zakama ditulis dengan zai, qaf dan mim, artinya adalah menelan. Kalau dikatakan tazakkama, itu maknanya adalah makan atau minum dengan sangat cepat, ya. Kemudian kalau dikatakan az-zakmah, itu artinya makan sekali telan, ya. Kalau kita melihat hadis ini, banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan atau menerangkan tentang zakum. Salah satunya misalnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat ke-63 sampai 65, bahwa Allah menjadikan zakum itu bagi orang-orang yang berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pohon yang keluar dari kerak neraka jahanam, ya. Dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, jadi dia zakum itu, ya, di dalam surat Al-Waqiah ayat ke-51 sampai 53, itu diberi makan dari zakum yang buahnya itu seperti kepala-kepala setan. Na'udzubillah, na'udzubillah, ya, kita mengerikan sekali, ya. Ayat ini menjelaskan betapa mengerikannya makanan orang yang berdosa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan juga hadis-hadis tadi ini menjelaskan kepada kita untuk senantiasa komitmen dengan hukum Allah, komitmen dengan aturan Allah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang seperti tadi. Kita melihat misalnya di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka itu adalah orang yang diberikan tali sandal dari api neraka, dipasangkan di kakinya, menggelegak otaknya saking panasnya. Lalu dia berkata, "Ya Allah, tidak ada siksaan lebih keras dari saya." Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Kalau yang paling ringan sudah seperti itu, maka bagaimana yang paling berat? Di dalam ayat yang lain misalnya Allah menyebutkan tentang neraka di surat Al-Furqan, dilemparkan mereka makanan dayiqan, dari suatu tempat yang sangat sempit, da'u hunalika thubura, sehingga mereka baru dilempar di tempat sempit itu aja berkata, "Kami ingin binasa saja ya Allah, mati saja lebih baik daripada disiksa seperti ini." Itu belum sampai ke jahanamnya. Dalam satu hadis dikatakan, ya, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat, lalu kemudian terdengar suara menggemuruh. Lalu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, itu suara apa?" Kata Nabi SAW, "Apa kalian mendengarnya?" "Naam," kata mereka. Itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka jahanam. Setelah 70 tahun baru sampai ke dasarnya, terdengar suara itu.
Hadis ini ditakhrij oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya, di dalam sifat neraka atau bentuk daripada neraka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri dari api neraka, dan juga kita disunnahkan untuk berdoa dengan doa yang sering kita baca, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu punishment atau juga hukuman yang diberikan Allah, itu disebutkan juga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Jadi enggak pernah mata melihatnya, tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Artinya apa? Kalau kita mengangan-angankan, membayangkan satu siksaan yang paling kita takuti, maka di neraka itu lebih hebat lagi dari itu siksanya. Jadi apapun yang kita bayangkan paling tinggi, itu nanti lebih parah dari itu. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Nah, maka hadis ini dan juga ayat-ayat tadi, para pemirsa yang dimuliakan Allah, menyegarkan kita, para aktivis, para da'i, para pemikul amanah dari Rasulullah SAW, untuk senantiasa berbesar hati. Betapapun beratnya cobaan kita, betapapun sempitnya hidup kita, betapapun juga orang memusuhi kita, kalau kita istiqomah di jalan dakwah, kita juga terus-menerus berpegang kepada aturan Allah, maka Allah akan menjaga kita dari siksaan api neraka. Sehingga ayat-ayat tadi dan juga hadis-hadis tadi memudahkan kepada kita, memberikan kepada kita satu hiburan, sehingga kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, walaupun betapa beratnya pun kita mendapatkan ujian, tetapi kita tetap berprasangka baik, yaitu beratnya ujian saya tidak sebanding dengan apa siksaan yang menimpa orang-orang kafir nanti di dalam neraka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita belajar Islam dengan benar, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka hidup kita akan penuh dengan makna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.